jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, karena memang mau hijrah, sebelumnya kan memang belum ngerti tentang agama ya Ustazah, belum ngerti tentang agama, jadi memang ada kebetulan kecantikan yang saya jalanin ini, usaha yang saya jalanin ini nggak sesuai sama syariat Islam. Baca-baca, dengar-dengar, oh nggak boleh. Makanya, oh ya udah deh, sepertinya saya mau hijrah nih dari hal-hal seperti ini, kayak kan memang hal yang diharamkan ya, nggak boleh. Jadi saya mau belajar agama gitu. Jadi ya udah saya tinggalin semua usaha saya itu. Perubahan banyak dari segi akhlak juga, mengetahui gimana nih cara akhlak yang benar, yang baik dalam kehidupan sehari-hari ya, karena itu kan sangat penting ya. Berhijrah ini saya nggak banyak mikir gitu, ya udah langsung aja gitu, dan langsung ya alhamdulillah keluarga, teman juga mendukung gitu. Percaya deh, deket sama Allah tuh rasanya tuh enak banget gitu, tenang banget, adem banget, yang bener-bener nggak pernah dirasakan dan bisa digantikan sama apapun gitu. Walaupun kamu nggak punya apa-apa gitu ya, tapi cukup punya Allah tuh masya Allah banget gitu. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia, jumpa lagi di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Bersama saya Ulfa. Kita sudah kedatangan santri Maskanul Hufat Camp, yaitu Kak Karlina Hayanti. Assalamualaikum Kak Karlina. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak, boleh nggak ceritain bagaimana latar belakang Kak Karlina sebelum hijrah? Mungkin teman-teman di sini kan belum tahu nih siapa ya Kak Karlina ini, siapa gitu. Iya, Ana Karlina Hayanti, biasa dipanggil Karlin. Asalnya dari asli Bukit Tinggi sama Malang, tapi memang udah dari lahir, dari kecil di Bintaro sini, di Bintaro. Terus sebelumnya memang ya manusia biasa menjalani kehidupan biasa ya Ustazah pada umumnya gitu. Sampai akhirnya Ana itu ya menemukanlah ketenangan dengan belajar Al-Quran. Sebelumnya memang berada di ya ada dunia modeling juga lah, di photoshoot syuting gitu. Terus emang usaha salon juga kecantikan, dan seiring jalan waktu memang kalau ngejar dunia itu emang agak capek gitu ya Ustazah, capek dan berpikir memang ketenangan tuh di mana yang kita dapat, kita cari gitu ya. Sebenarnya memang pengennya ya cari Allah, gimana ya cara untuk mendekatkan sama Tuhan, kayak sama Allah gitu ya Ustazah. Ya akhirnya belajar ingin belajar agama, memperdalam agama. Nah akhirnya Ana memang jujur Ana emang awam banget di dunia keagamaan gini, Ana nggak tahu gimana ya. Ana cuma kenal sama Ustazah Oki yang maksudnya mau tahu untuk kalau keagamaan nih ya Ustazah Oki yang perempuan kan gitu. Kebetulan saya juga perempuan, gimana ya. Nah jadi saya cari-carilah Instagram Ustazah Oki. Saya belum pernah datang kajian juga, belum pernah sama sekali, belum pernah lah. Karena sibuk di dunia modeling dan kecantikan itu. Iya. Nah tapi gimana nih caranya saya bisa hijrah gitu, bisa mendekatkan diri sama Allah gitu. Saya buka Instagramnya Ustazah Oki, Umma Oki. Nah saya lihat di situ memang ada ini, pertama itu Ustazah Oki itu ada kajian Umma Oki, kajian di sini kaidah Jumat sore ya. Iya Jumat sore ya kaidah ya. Awalnya pagi ketupat kaidah, yaudah sama temen tuh datang ke kajian Umma Oki. Yaudah datang, pas lihat ini tempat apa ya, nggak tahu gitu tempat apa gitu. Saja datang, kebetulan memang deket di Bintaro, rumah saya kan juga di Bintaro di sini, udah deket nih. Datang pas selesai dari kajian, Ana baru lihat di depannya ada tulisan pesantren tahfidz gitu. Sebenarnya juga
oh ini punya Ustazah Oki, emang lihat di Instagramnya ada gimana ya bisa belajar agama gitu yang memperdalam. Sebenarnya tadi pengen memperdalam agama dulu aja gitu, mulai dari ya sholat kayak gitu-gitu. Kalau tahfidz itu kan menghafal Quran ya Kak. Sebenarnya awalnya juga udah kayak, maksudnya gimana, ngeri duluan gitu, ke serem duluan gitu ya menghafal Quran gitu. Konsekuensi deh setelah menghafal Quran. Iya gitu ya, setelah agak pesimis juga gitu, tapi ya udah memperdalam. Nah akhirnya ke bawah setelah selesai kajian, datanglah, lihatlah Instagram Oki juga ada LKC ya, LKC Leadership Quranic Camp. Ikut, oh coba deh mau ikut gitu, ikut LKC. Kita coba ikut LKC waktu itu 7 hari ya, jalan-jalan ke Bogor bareng keluarga juga, waktu itu ajak sepupu juga ya. Terus udah bareng-bareng, oh, ternyata nyaman ya berada di lingkungan Quran. Pertama kali belajar Quran juga di situ. Sebenarnya waktu kecil juga pernah belajar Quran, memang sempat sekolah Islam gitu. Cuma sekolah Islamnya tuh pindah-pindah ya. Sempat sekolah Islam, sekolah non Islam juga pernah juga gitu kan. Jadi ya gitu deh, belajar terus sampai belajar Al-Quran benar-benar yang tadinya nggak bisa baca Qurannya juga ngadet-ngadet gitu ya Ustazah. Gitu. Terus apa yang bikin Kak Karlina dulu tertarik dengan dunia modeling dan kecantikan? Dari kecil sih emang saya nih suka dengan kecantikan gitu, tentang salon, tentang mempercantik diri gitu ya, emang suka gitu. Jadi merasa bahwa hobi mau memperdalam lagi hobinya gitu. Jadi mau supaya enggak cuman untuk diri saya sendiri aja nih, gimana saya bisa menghasilkan untuk orang lain juga, misalnya dalam ke dunia kecantikan itu. Jadi akhirnya terjunlah belajar ke dunia kecantikan, sampai belajar tentang salon kecantikan semuanya gitu ya, kuku, muka, semuanya. Nah terus akhirnya ya udah buka usaha sampai sekarang sih memang. Nah karena memang mau hijrah, sebelumnya kan memang belum ngerti tentang agama ya Ustazah, belum ngerti tentang agama, jadi memang ada kebetulan kecantikan yang saya jalanin ini, usaha yang saya jalanin ini nggak sesuai sama syariat Islam gitu. Contohnya tuh saya ada kayak sulam alis. Iya, sulam alis, sulam bibir, mata, itu kan nggak boleh Ustazah ya. Kayak tanam bulu mata permanen gitu. Iya. Enggak permanen sih. Nanam bulu mata. Iya. Itu di sana di tempat Kak Karlina sempat ada kayak gitu. Iya. Awalnya emang belum ngerti kalau itu nggak boleh, tapi baca-baca, dengar-dengar, oh nggak boleh. Makanya ya udah deh, sepertinya saya mau hijrah nih dari hal-hal seperti ini, kayak kan emang hal yang diharamkan ya, nggak boleh. Jadi saya mau belajar agama gitu. Jadi ya udah saya tinggalin semua usaha saya itu. Ya memang sih agak berat ya ninggalinnya, karena kan memang mata pencarian saya cuman di situ aja gitu ya selama ini. Nah sudah kayak gitu ya udah sampai sekarang akhirnya merasa tenang deh dengan belajar kayak gitu. Jadi belajar. Yang bikin Kak Karlina benar-benar ninggalin dunia modeling dan kecantikan itu adalah karena setelah tahu kalau yang tadi itu sulam alis, sulam bibir tuh nggak boleh. Ya udah memang ingin deket lagi sih sama Allah gitu loh. Gimana caranya kan, karena ya apa sih tujuannya kita hidup ya selama ini gitu. Kayaknya kan nggak melulu tentang mencari hal seperti itu ya Ustazah. Kita harus ya, maksudnya hidup harus punya prinsip gitu ya, tujuannya. Apalagi kalau bukan agama Allah yang kita cari kayak gitu. Oke. Tadi Kak Karlina sempat cerita kalau pernah ikut LKC gitu ya. Iya. Awalnya tahu info LKC itu dari mana dan apa yang bikin Kak Karlina pengen ikut LKC waktu itu? Awalnya tahu dari Instagram Uma kan, ngeliat di Instagram Uma kalau ada. Saya emang hobinya traveling juga sih kan, jalan-jalan. Jadi saya lihat jalan-jalan keluar kota, waktu itu ke Bogor kan, pasti suasananya tuh
Asri sejuk, banget, ya. alam. Alam sambil belajar agama, wah enak nih. Jadi apalagi dengan saya yang sebelumnya nggak pernah belajar agama, terus belajarnya harus yang nyaman lah gitu biar enak. Ya udah, nah dari situ jadi tertarik untuk ikut lah belajar, ikut LKC, dan ternyata ya seru banget belajar sambil ada alamnya, tafakur alam gitu, dan ketemu juga lingkungan-lingkungan yang Masya Allah ya gitu. Apa yang setelah ikut LKC yang dirasakan apa? Setelah ikut LKC yang dirasakan tuh seneng banget, senang, bahagia, keluar endorfin bahagianya gitu ya. Terus jadi ingin terus lagi nih belajar Al-Quran Ustazah. Gimana ya caranya? Mulai cari tahu lagi, tanya-tanya ke ustazahnya, gimana Ustazah mau ngelanjut belajar kayak gini. Mau, tapi kan betul memang saya masih kerja waktu itu di salon kan, Masih ya? Iya masih. Saya kan di salon juga, saya ngerjain juga salah di salon itu. Jadi memang Itu salon sendiri? Iya. Dan ada karyawannya? Ada. Ingin terus lanjut belajar sampai nanya sama ustazah, gimana nih Ustazah, mau lanjut belajar, enaknya nih untuk saya dengan kondisi saya yang sibuk juga, terus kondisi saya yang memang harus belajar dari nol gitu ya, dengan yang saya udah umur segini gitu ya Ustazah. Saya bagusnya nih lanjut Berapa usianya, kemana? Kak? Sekarang mau jalan 30 Ustazah. Masya Allah. Nah jadi apa ya, awalnya jadi diarahin lah ikut ke camp, Maskanul Hufaz camp waktu itu. Cuman karena saya masih kerja, memang saya masih banyak schedule untuk megang customer, saya belum bisa. Jadi saya ikut Bilmas dulu waktu itu. Oh, sempat ikut Bilmas? Iya, ikut Bilmas. Yang online ya berarti ya? Yang online, sekitar 2 minggu sambil saya kosongin jadwal saya megang customer, saya ikut Bilmas. Kan Bilmas sehari sejam ya waktu itu, 45 menit ikut. Setelah saya udah agak luang nih waktunya, saya ganti-ganti schedule saya gitu, saya ikut camp. Setelah ikut LKC berarti pengen lanjut ke camp karena ngerasa nyaman. Iya, pengen terus memperdalam agama terus. Sembari transisinya itu lo ikut Bilmas dulu nih. Iya. Gitu ya, biar nggak kosong banget dan ada memang ngeluangin waktu untuk belajar Quran gitu ya. Iya. Tujuannya. Iya. Setelah ikut camp nih sejauh ini, Iya. apa yang bikin Kak Karlina berubah, ngerasa diri tuh berubah lebih baik itu di bagian mananya gitu? Tentu banyak ya, dari segalanya itu memang berubah ya. Oh ya, BTW berapa lama udah ikut camp? Kira-kira kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ya, 9 bentar bulan. lagi lahiran. Lahiran Tunggu jadi berapa hamil. hari. Insya Allah. 9 bulan ikut camp, apa yang dirasain? Perubahan dalam diri yang bener-bener Kak Karlina rasain tuh apa? Perubahan banyak dari segi akhlak juga, mengetahui gimana nih cara akhlak yang benar, yang baik dalam kehidupan sehari-hari ya, karena itu kan sangat penting ya. Kalau kita nggak punya akhlak, adab, maupun kita sepintar apapun juga nggak bakal bisa, ini ilmunya juga nggak akan bisa bermanfaat, berkah gitu. Dan mulai dari ya baca Quran, Ana sekarang udah mulai menghafal, yang tadinya kan masih terus belajar tahsin beberapa bulan gitu. Terus belajar tahsin. Berapa total berarti tahsin Ustazah? Hampir 8 bulanan kan tahsin. Baru sekitar 2 pekan ini mulai menghafal Quran gitu ya Ustazah. Banyak banget Ustazah, dari pemikiran, prinsip ya sekarang udah mulai mengetahui nih, oh harus di mana, harus dibawa kemana kehidupan ini, jalan hidup ini. Udah mulai mengetahui jati diri dan hidup ini mau dibawa kemana. Kalau dulu bingung mau gimana gitu ya, karena nggak punya pegangan, nggak punya arah ya, nggak punya arah hidup gitu ya, karena ya memang jauh dari Allah, jauh dari agama semuanya gitu. Apa tantangan hijrahnya Kak Karlina? Tantangannya Apalagi memutuskan untuk bercadar. Ini kan sebelumnya belum bercadar ya berarti ya? iya belum. Waktu di salon tuh belum berarti ya? Modeling kan berarti Iya. belum kan? Iya belum. Nah, memutuskan untuk bercadar kan sesuatu yang keputusan hidup yang cukup pilihan terberat mungkin ya untuk sebagian orang gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Kak Karlina akhirnya mau bercadar, dan apakah setelah melakukan hijrah yang seperti ini gitu ya, ada tantangannya gitu? Ya memang kan waktu dulu memang di dunia modeling, kecantikan gitu memang yang
kehidupan yang seperti itu ya. Jadi motivasinya pertama memang untuk menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu saja. Karena kan kalau misalnya kita sudah dengan yang seperti ini nih, berpakaiannya memang udah, jadi setidaknya kita bisa membatasi diri dari hal-hal yang nggak baik gitu saja. Karena kan saya tahu ya dunia modeling kayak gimana. Maaf, motong. Iya. Berarti dulu waktu jadi model itu belum berhijab? Belum sebenarnya. Iya. Juga berhijabnya baru sebulan 2 bulan sebelum ikut LKC. Iya. Nah, waktu itu benar-benar udah pengen belajar agama tapi nggak ngerti kemana arahnya gitu. Ya cuman kepikiran, yang tahu kan Ustazah Oki itu terkenal kan, juga seorang artis juga, jadi tahulah di mana-mana gitu kan. Oh yaudah Ustazah Oki cari, ya udah belajar. Oh punya pesantren, ya udah semuanya ikutan gitu. Iya belum juga, jadi baru sekitar berarti berapa 2 tahun ya berhijab. Jadi tapi berani banget memutuskan untuk bercadar. Tadi kan alasannya untuk menjaga diri dan sebagai rem ya untuk diri kita. Terus ada lagi nggak sih yang bikin kakak Lahir memutuskan untuk bercadar gitu, dan apa tantangannya? Yaitu untuk jaga diri sih, untuk menjaga dari hal-hal yang kalau di dunia modeling kan memang kita harus menampakkan diri gitu. Nah makanya Ana sekarang juga jadinya agak kurang gitu kalau untuk yang kayak di depan kamera, atau padahal memang dulu kayak gitu kesehariannya, jadi kayak ada sedikit trauma gitu. Jadi kalau dengan bercadar kan enggak maksudnya jadi enggak lebih bisa menampakkan diri juga. Ada nggak tantangan ketika memutuskan untuk berhijrah? Tantangannya ya, Atau mungkin dari orang tua, apakah dari orang-orang sekitar, teman-teman mungkin? itu sebenarnya terjadi begitu cepat ya salah. Karena memang pertolongan Allah itu cepat banget. Jadi saya memang waktu saat memutuskan untuk berhijrah ini, saya nggak banyak mikir gitu. Ya udah langsung aja gitu. Dan langsung ya alhamdulillah keluarga, teman juga mendukung gitu. Nggak yang gimana gitu sih kalau untuk yang berhijrah gitu. Alhamdulillah dukung, ya udah semuanya cepat memang, saking cepatnya Soalnya kayak Allah tuntun gitu ya. Iya, sampai saya jual usaha saya juga, salonnya dijual. Iya, udah dijual. Tapi karyawan-karyawan di situ tetap di situ. Masih di situ. Cuman kayak kepemilikannya gitu Iya. bukan sama Mbak Karlina lagi. Iya. Itu lagi di camp itu. Memang udah mulai mumet itu kan. Gimana ya supaya saya bisa meninggalkan usaha ini gitu ya. Karena kan memang saya mau jadi yang lebih baik lagi, tapi gimana ya Allah gitu caranya, saya nggak benar-benar nggak ngerti. Saya berdoa aja di camp itu, ya Allah tolong bantu saya gitu, saya mau ini. Dan benar-benar saya juga udah nggak punya apa-apa, cuma punya itu aja, masukan dari situ, semua dari situ. Ya udah tiba-tiba saya jual cuman ya udah bilang ke keluarga saya mau jual kayak gini, bilang ke teman 1-2 orang saya mau jual, tiba-tiba sehari besokannya tuh udah langsung kejual gitu. Kayak emang Allah yang ngarahin ya. Iya, sehari 2-3 hari lah. Maksudnya ya saja. Maksudnya kalau untuk menjual suatu hal kan mesti nggak gampang ya saja ya. Nggak mudah dengan kayak gitu aja. Tapi ini ya begitu cepat gitu. Ya udah, alhamdulillah untuk bantu semuanya akhirnya bisa keluar. Maksudnya lepas dari usaha itu. Alhamdulillah lancar, sampai belajar juga, sampai bingung juga kan mau cari uangnya gimana ya untuk Karena belajar. usahanya udah dijual gitu. Iya, dari itu kan nggak ada pemasukan lagi, terus sampai nyari beasiswa juga gitu kan ya. Ada juga begitu nyari sih sebenarnya, dapat di Bandung, tapi emang nggak diizinin orang tua, dimasukkan lupa saja udah terkenal Ustazah Oki gini. Tapi kan ya gimana, Harus bayar ya kalau camp ya gitu. Iya. Alhamdulillah Allah kasih aja rezeki, ada aja gitu. Lewat orang tua atau langsung ke Kak Karlina? Iya, lewat orang tua gitu, ada aja rezekinya. Ketika berhijrah itu kan banyak orang yang ngerasa susah untuk
konsisten, susah untuk istiqomah. Nah, untuk Kak Karlina sendiri apa sih yang bikin Kak Karlina akhirnya istiqomah dan bertahan gitu sampai hari ini? Ya meskipun hijrahnya barusan gitu ya, tapi kan pasti ada tantangannya. Dan apa yang bikin istiqomah gitu? Semua tujuan awalnya sih bukti cinta Allah gitu yang dikasih ke saya gitu, kayak masya Allah banget gitu kan bisa seperti ini. Terus harus semangat belajar nih, harus semangat mendekat sama Allah, karena percaya deh deket sama Allah tuh rasanya tuh enak banget gitu, tenang banget, adem banget, yang bener-bener nggak pernah dirasakan dan bisa digantikan sama apapun gitu. Walaupun kamu nggak punya apa-apa gitu ya, tapi cukup punya Allah tuh masya Allah banget gitu. Bahkan Allah tuh bisa memberikan kamu apapun, karena ya Allah milik semuanya gitu. Itu sih, itu yang membuat istiqomah dan semangat itu. Merasakan kehadiran cinta Allah ada gitu. Iya. Kalau boleh jujur, pernah nggak sih terbesit di pikiran Kak Karlina, pengenlah balik lagi ke dunia yang dulu gitu. Kadang merindukan di apa ya, maksudnya di dunia yang dulu gitu. Ada nggak? Atau udah cukup? Kalau ada yang dalam segi foya-foyanya gitu ya, mungkin ada sedikit ya kekena gitu. Tapi udah untuk cukup lah gitu. Kalau misal dikasih kesempatan untuk bisa ngomong ke diri Karlina yang dulu, kita pengen ngomong apa sih? Ya kenapa dulu tuh kamu nyanyiin waktu kamu gitu ya. Padahal memang dulu tuh disaranin sama mama juga masuk pesantren gitu, tapi memang sayanya belum mau gitu, belum mau. Dan sekarang baru berpikir kenapa dulu nggak mau ya, kemana aja dulu. Jadi sekarang banyak juga teman-teman belajar yang dari muda-muda belia gitu ya, dan masya Allah ngelihatnya seneng banget gitu ya, mereka bisa seperti itu. Setidaknya mereka punya awal yang baik, punya waktu, ya jangan disia-siain gitu sih. Menurut Kak Karlina apa sih hijrah itu, Kak? Saya pribadi tuh hijrah tuh dimana kita tuh bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya, jauh lebih baik, lebih bermanfaat dari segala aspek. Iya, dari segala aspek. Walaupun misalnya perubahannya sedikit-sedikit, yang penting berubah terus istiqomah terus ya. Yang terakhir Kak Karlina, untuk teman-teman podcast yang lagi nonton nih, terutama untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita yang teman-teman kita sendiri nih yang di luar sana yang masih ragu untuk berhijrah dan mencari jati diri. Nah, mungkin dari Kak Karlina ada pesan. Pesannya adalah kesempatan itu nggak datang 2 kali ya. Hidayah Allah itu datang itu kita jemput, harus cepat tanggap lah dengan hidayah Allah itu. Dan dia tuh nggak datang 2 kali, jadi jangan sampai kesempatan itu tuh kamu sia-siain. Jangan berpikir lama lagi atau nanti dulu deh, atau gini dulu, atau ini dulu. Memang kan segala sesuatu kebaikan harus dilakukan dengan segera, secepat mungkin gitu. Dan percayalah dengan kamu melakukan hal yang segera secepat mungkin, kebaikan-kebaikan itu akan membuahkan hasil yang mengagumkan terus untuk ke depannya gitu. Jadi jangan ragu, apalagi yang perlu diragukan lagi gitu dengan Allah gitu ya, percaya deh gitu. Ya, terima kasih Kak Karlina sudah berbagi cerita ke kita semua di sini. Mudah-mudahan kita juga bisa tetap terus istiqomah. Allah berikan lingkungan yang mendukung. Allah berikan kita semangat belajar, semangat untuk menggapai mimpi-mimpi kita dan semangat mengejar akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sukses terus ya di campnya. Amin. Semoga lanjut terus di program campnya. Ya, lanjut terus Ustazah pasti. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, kita sudah sama-sama dengar cerita dari Kak Karlina. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih istiqomah. Untuk teman-teman yang pengen ikutan di program Maskan Lufat Camp ataupun Maskan Lufat Bilmas ataupun LKC, teman-teman bisa kunjungi langsung di Instagram Maskan Lufat, yaitu di Instagram @maskanlufatpendidikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum.